Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesake, salam pencinta sejarah dan kebudayaan leluhur Nusantara Raya di mana saja berada. Untuk hari ini kami akan memberikan sebuah resep ramuan herbal tradisional khas Jember Besema. Jadi ini adalah resep turun-menurun, warisan dari leluhur Besema sejak ribuan tahun yang silam. Jadi sejarahnya, kalau zaman dahulu amo uji nenek satar budayawan Besema, kan pada zaman ribuan tahun yang silam belum dikenal yang namanya dokter ya, bidan, suster. Itu sudah ada kata dokter itu sejak Indonesia merdeka atau masuknya pengaruh penjajahan Belanda. Kira-kira pacak dikatakan 200 tahun. Baru 200 tahun kenal istilah dokter kita di tanah Besema ini. Jadi dahulunya kalau untuk para pengobat bada jema behubat, bada orang tempat orang berobat. Jika dia perempuan maka di Besema ini disebutnya rebiah. Tapi jika dia laki-laki maka disebutnya jeme pintar atau dukon. Itu sama dia laki-laki ya, pada jeme behubat tuh. Hanya mau dia betina disebut rebiah. Nah, saat ini kami akan memberikan resep obat herbal tradisional Besema, yaitu obat ame seorang betina tuh dang datang bulan. Maaf ya lo ngomong dek besingko tulah, tapi ini memang penting, inilah kenyataannya. Jadi obat untuk para wanita jika datang bulan, ia merasa busung ini sakit, kram kan. Jadi istilah datang bulan di sini nyebut temen sakit. Jadi ramuan ini juga sering digunakan untuk para istri yang sulit memperoleh keturunan. Jadi idang jerang tidak lama-lama sering datang tamu. Kadang sandi dusun kita nila, kadang sandi luar kota minta ramuan tersebut sampai habis tekuto teh bunga abang nih bibit diwin ya. Jadi cara pengobatannya itu ada 3 jenis ramuan, yaitu bunga abang, 1 bunga abang, yang kedua bunga kuning, yang ketiga kusoi Jawa. Jadi ketiga bunga tersebut diambil akar gegala diambil, dibasuh bersih, dem tu direbus ngahi air 2 gelas. Setelah ia surut menjadi 1 gelas, didinginkan senampor, dia angat-angat kuku diminum. Cuma minum itu harus rutin. Idang pagian, idang petang. Jangan mentang-mentang udah minum sekali lah dindak minum lagi kan. Jadi di depan calo itu segala ramuan obat tradisional tuh minum harus rutin. Di samping itu keutamaan dan keunggulan dari 3 tanaman tersebut yaitu tidak mempunyai efek samping karena dia herbal tidak mempunyai bahan pengawet atau bahan kimia, sehingga dia alami, tidak mempunyai efek samping. Oke, sekarang kita let's go, kita cek ketiga tanaman itu tadi ya, bunga abang, bunga kuning, dan kusoi Jawa. Ayo teman-teman. Hai adek, Raden Asarizi. Nah, selama ini habis saya yang bunga kuning.
Ini main tumbuh lagi deh. Nah, alhamdulillah ya. Ini namanya bunga kuning. Jadi kalau bunganya nih kuning, diambil akar ya biasanya. Kalau cuma minta tuh akar langsung. Jadi ditumbuh pas depan rumah. Ini bunga kuning. Bunga abang nih, alah kita kaki kudai. Masih ada di deh ya bunga abang bebek nih. Tomat tanaman anak. Mana dia Raden Alfarizi bunga abang kita abis nak? Abis mungkin ya. Bunga abang. Kalau untuk obat dicabut akar langsung ya. Alfarizi, mama mapo, kusoi Jawa masih ada di ya kusoi Jawa. Apalah pembersihan dungku kemari. Dungku nih kata rajin bersih. Nah, lah bersihkannya dengan ini inoi. Kusoi Jawa mama di sini ri. Kusoi Jawa kita kemari. Ini nih ino nih segala pembersihan gale ya. Awani obat mana ye? Amalah bersihkannya ngalengan ini ino tuh kusoi Jawanya. Abis ri. Ini ino nih pembersihan ya. Kemarin itu mak ngina di sinilah di kusoi Jawa kita ya. Nah, ini dia bunga abang, alhamdulillah masih ada. Ini bunga abang. Kita ambil, kita cabut, kita pindah ke yang di sini. Kita ambil, kita pindah ke sayang. Nah, kusoi Jawa. Mana ya kusoi Jawa? Nur Rizky. Ini bunga abang ya. Sampai tuh akar gue. Nur Rizky. Mana cengkeran kamu tadi ini tanamkan bunga abang nak. Oh, kusoi Jawa kita mana nak? Di mana? Dek tekina lagi ngumak sini ku dah ayo tunggu lo ku dah. Lo om tekina nge mama nak. Kalau nenek pembersihan kemari ya. Rajinan dia nenek ino kita nih. Ini apa? Oh iya, Nah, ini kusoi Jawa namanya. Nah, pintar. Nah, tanam kah? Yang kita tadi nak. Bunga abang kita deh. Bunga kuning lah ada. Ini pailan ayam. Tadi mama mau nak. Peri situ nari, foto lah. Bunga abang, bunga kuning, kusoi Jawa. Ini bunga abangnya ya. Ini bunga kuningnya. Itu tadi kusoi Jawa. Ini kusoi Jawanya. Jadi ketiga tanaman tersebut diambil akarnya, dibasuh bersih. Akarnya tuh mangke dihebus air 2 gelas atau dilasusot air tinggal segelas, didinginkan mangke diminum. Minumnya harus rutin, idang pagian, idang petang. Nah, enggak dirasakan dide lagi men sakit. Itu adalah resep ramuan tradisional turun menurun jeme masyarakat Besema dan diwarisi sudah sejak ribuan tahun yang silam. Faktanya adalah di Besema ini mengenal kata rebiah untuk tempat pada jeme berobat. Kalau perempuan maka dia disebut rebiah. Jadi asal muasalnya yang menemukan
obat tradisional itu adalah seorang rebiah dari Besema. Jadi ramuan ini hanya dikenal oleh jeme Besema, obat men sakit. Jadi sekiranya alangkah baiknya saran dari kami Yayasan Pesake, amu ada anak, gades, adeng, punaan atau deng berading kita ngerasa kamen sakit, sebaiknya kembali lagi memakai resep tradisional asli jeme kita, yaitu tadi 3 jenis tanaman tadi, bunga abang, bunga kuning, kusoi jawa. Belum kudai kita nak makai obat-obat atau pel-pel yang dimaknatakannya kan, kalau masuk pabrik itu mesti dia lah ada bahan pengawet dan kemungkinan dia mempunyai efek samping. Ada kita ngambil tanaman asli alami, jadi langsung halaman tanaman rumah sendiri yang tanpa disemprot, tanpa diinjek pupuk dan bebas bahan kimia tadi, insya Allah dia bebas pula dari efek samping karena dia bahan pengawet, dia pupuk, dia racun. Jadi dia benar-benar alami. Jadi dia tidak akan menimbulkan efek samping ya. Dan alhamdulillah kebanyakannya yang jeme kita selama ini dia men sakit, setelah dia meminum obat-obat itu, kita tanyahi langsung kan, setelah 3 hari berturut-turut dia minum, biasanya penyakit itu sembuh dengan sendirinya. Tapi itulah minum itu tidak tahu sekali, harus rutin. Ketika dia merasakan kembali men sakit, maka obat tersebut dicari kembali dan diminum kembali. Mungkin itu pacak pula ya, ketiga tanaman itu memperlancar aliran darah itu. Kira-kiranya itu memperlancar aliran darah yang kental tadi kan, jadi dia lancar. Mungkin karena digumpal-gumpal tadi, dibusung tadi suka ngeluar, itulah dia mengakibatkan sakit dia tadi keluar tadi kan. Setelah diminum karaman itu diperlancar ya, darah tadi yang gumpal tadi jadi lancar karena minuman bahan tradisional tersebut, sehingga dia men pun dengan lancar darah mengalir di detas sumbat. Karena sumbatan darah tersebutlah yang akibatkan busung galak sakit atau busung sengak, sehingga disebut men sakit. Kira-kira lo itu kajian secara ilmiah. Demikianlah keterangan dari kami Yayasan Lembaga Kebudayaan Pesake pada hari ini. Lebih dan kurang kami minta maaf. Semoga apa yang kami utarakan hari ini bisa bermanfaat untuk para sahabat pencinta sejarah dan kebudayaan di mana saja berada. Terima kasih. Ada yang salah itu berarti kesalahan ihlap dari kami minta maaf secara pribadi dan secara yayasan dan secara atas nama yayasan. Kemudian jika ada kebenaran yang kami sampaikan di dalamnya, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kami hanya sebagai lantarannya saja. Dan inilah salah satu kebudayaan, adat istiadat dan kebiasaan jeme Besema yang diwarisi oleh leluhurnya sejak zaman dahulu, yaitu ilmu pengobatan dari para rebiah, yaitu tempat badah jeme berobat seorang perempuan di tanah Besema ini disebut rebiah. Yang salah satu resep obatnya yaitu obat min sakit tadi, ketiga dari tanaman tadi, bunga abang, bunga kuning, dan kusoi jawa. Dan inilah ada sejak ribuan tahun yang lalu kan, diwarisi turun menurun kan. Walaupun pada saat ini sejujurnya belum kita temukan semacam naskah kuno ataupun prasasti ataupun kitab kuno yang menuliskan resep-resep obat ramuan ketiga obat tersebut,
belum ditemukan dasar autentik secara data primer, data validnya sebuah naskah kuno atau prasasti yang menuliskan ketiga resep tersebut. Tetapi secara prasasti lisan, kan prasasti itu ada dua, yang satu prasasti tertulis dan yang kedua prasasti lisan. Prasasti lisannya fakta kenyataan di lapangan, nggak mainyari resep obat mensakit itu sampai ini masih diterapkan dan dipakai oleh masyarakat Besema ini. Jadi setelah saya keliling sampai ke Singapura, Malaysia, ke Jawa, ke Padang, tidak ada resep obat tradisional mensakit itu, yang adanya di tanah Besema. Tapi entah dek keruan aku kalau yang ada iklan-iklan di TV itu mereka bersumber resep dari mana apa resep dari Jawa atau resep dari Cina, apa resep dari Korea apa resep obat dari India atau dari Arab. Yang ada kan di TV itu kan obat untuk datang bulan lah, bentuk pil-pil itu kan kita tidak tahu yang itu karena kita tidak ngurusi perusahaan ataupun pabrik jeme. Tapi pada intinya kita saat ini kajian kita lebih fokus kepada obat-obatan tradisional khas Jeme Besema, yaitu tadi obat mensakit yang kita temukan. Nah, karena secara tutur lisannya turun menurun, gua main yahi masih dipakai obat-obat itu. Ketiga bunga tersebut, bunga abang, bunga kuning, dan kusoi Jawa. Di samping untuk obat dipakai tadi untuk mensakit, dia juga dipakai untuk jemi yang sulit mendapatkan keturunan. Mungkin juga itu ada hubungannya menyubur rahim itu tapi belum pula kita tindak lanjuti yang itu apakah betul setelah minum obat itu mereka mempunyai keturunan atau bagaimana. Memang dibutuhkan penelitian lebih lanjut. Demikianlah penuturan lisan dari kami hari ini, Lembaga Pesahke Pagar Alam. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.